Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu pada video pembelajaran kali ini yang akan mengambil topik tata kelola zakat. Penting nggak sih kita membahas ini? Sangat penting ya, dimana zakat di Indonesia dan di negara lain pertumbuhan dan perkembangannya sudah signifikan sehingga harus diiringi dengan tata kelola yang semakin baik, semakin modern dari lembaga zakat. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 topik, yaitu mulai dari konsep tata kelola itu sendiri, kemudian bagaimana konsep tata kelola berdasarkan undang-undang dan regulasi atau peraturan yang ada, serta bentuk tata kelola zakat berbasis teknologi. Ya, mulai dari yang pertama, secara konsep, apa sih yang dimaksud dengan tata kelola atau governance ya? Ada 2 kata, tata kelola. Berarti kita menata apa yang harus dikelola, gitu ya kurang lebihnya ya. Nah, secara lengkap governance atau tata kelola mengacu pada pelaksanaan kekuasaan ekonomi politik dan administrasi dalam mengelola seluruh resource atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Ini kita kutip dari Bank Indonesia. Nah, prakteknya pasti membutuhkan mekanisme, butuh proses, ya, di mana seluruh elemen yang ada, masyarakat, warga negara, bisa mengartikulasikan kepentingan mereka, bisa menggunakan hak hukum mereka, dan juga memenuhi kewajiban mereka, dan memediasi seluruh perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bicara mengenai tata kelola secara umum menurut UNDP, United Nations Development Program, ada 5 prinsip tata kelola, yaitu yang berkaitan dengan legitimasi, kemudian kinerja, akuntabilitas, keadilan, dan suara arahan. Nah, pengelolaan kita tahu ada 4 aspek yang utama ya, bagaimana profesionalitas, yang kedua kompeten, 3 transparan, dan yang keempat adil. Dikatakan baik itu yang seperti apa? Tata kelola atau pengelolaan yang baik adalah ketika bisa berhasil mencapai visi misi, ya, tentu menghindari pelanggaran yang ada, mendorong sistem lebih efisien, ya, bukan semakin tidak efisien, responsif, sangat cepat terhadap seluruh permasalahan, dan juga mampu menjaga reputasi yang ada. Nah, kalau di dalam zakat atau pengelolaan zakat, kita mengenal prinsip tata kelola, yaitu zakat core principle dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Oke. Kemudian bagaimana konsep tata kelola itu sendiri berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Ya, kita tahu berdasarkan undang-undang, lembaga zakat memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama pengumpulan, yang kedua pendistribusian, fungsi yang ketiga adalah pendayagunaan. Yang mana fungsi itu melekat pada 2 jenis lembaga zakat. Yang pertama adalah Basnas, yang kedua adalah Lasnas. Nah, di mana kalau Basnas merupakan lembaga pemerintah sebagai amil dan juga sebagai regulator, dan yang kedua Lasnas ini adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, prinsip pengelolaan zakat tentu tujuannya adalah untuk mendorong agar penyelenggaraan zakat lebih efektif, dan ini diinisiasi disepakati oleh Basnas, IRTI, Bank Indonesia, ASDB, dan negara-negara lain yang tergabung pada International Working Group. Dan ini adalah inti dari zakat core principle. Ada 6 dimensi, di mana ada 18 ya prinsip pengelolaan zakat. Dimensi yang pertama berkaitan dengan tujuan, kemandirian, dan wewenang, sampai dengan dimensi terakhir berkaitan dengan tata kelola yang syariah. Nah, kemudian ini prinsip pengelolaan zakat sampai dengan ke-18. Tentu di dalam zakat core principle ini tidak hanya ada kriteria utama, tapi juga ada beberapa kriteria tambahan.
Oke, karena tata kelola zakat itu didesain untuk mendorong penyelenggaraan zakat lebih efektif, maka ini perlu kami tayangkan juga contoh ini ya sebagai case bagaimana sih bentuk pengelolaan zakat yang efektif. Kita lihat bahwa zakat ini bukan merupakan dana sosial Islam yang berdiri sendiri, ya, ada wakaf juga sebagai bagian dari dana sosial Islam. Sehingga untuk mendorong penyelenggaraan zakat yang efektif, maka perlu dikolaborasikan dengan dana sosial Islam yang lain. Nah, di sini tampak di dalam model tata kelola lembaga zakat yang efektif dan terintegrasi, ada zakat, ada wakaf, di mana zakat ini dikelola secara konsumtif dan produktif. Begitu pula wakaf dikelola secara produktif pada beberapa sektor. Kemudian untuk integrasinya ada integrasi secara pengumpulan dan juga ada integrasi berkaitan dengan manajemen mulai dari pendistribusian dan pendayagunaan. Nanti dari model tata kelola yang efektif dan terintegrasi ini, maka nanti juga bisa kita ukur bagaimana impact atau dampaknya. Jadi tidak hanya pada penyelamatan kondisi ekonomi asnaf atau kita sebut economic rescue, tapi juga sampai pada economic resilience atau ketahanan asnaf, ya, ketahanan ekonomi dari asnaf agar kemudian bisa bertransformasi sebagai muzaki dan sustain, tidak kembali menjadi atau sebagai mustahik atau asnaf. Nah, yang terakhir kita bicara tata kelola zakat yang berbasis teknologi. Ini penting sekali ya. Ini suatu hal yang perlu kita adopsi dan adaptasi. Nah, sudah ada yang pernah dengar tentang blockchain? Blockchain ini menarik ya, cuman memang akhir-akhir ini yang lebih banyak terdengar adalah blockchain tentang wakaf. Blockchain tentang zakat seperti apa? Prinsipnya sama ya, di mana blockchain itu merupakan sistem penyimpanan transaksi digital yang mencatat seluruh transaksi secara permanen dan peer to peer, langsung dari node ke node, ya. Sehingga intinya begini, intinya adalah ketika muzaki menunaikan zakat dikelola oleh amil sampai dengan diterima asnaf, bagaimana mentris dana ini, bagaimana impactnya ke asnaf, ini bisa termonitor real time, bisa diketahui melalui teknologi blockchain untuk zakat. Nah, ini salah satu benefit ya dari adanya digitalisasi dari perkembangan kemajuan teknologi yang ada. Dan tentu ini semua mulai dari hulu ke hilir harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini adalah lebih detail berkaitan dengan skema blockchain untuk zakat, ya, sampai dengan tentu harus didaftarkan dulu ya secara hukum ke Kemenak. Kemudian juga sampai dengan tiap data yang masuk ke Basnas dan Lasnas disimpan di blockchain untuk berbagai macam transaksi. Ya, ini ada keterangannya, nanti bisa disimak kembali. Dan digital based service ini yang kita ketahui bahwa ada berbagai macam bentuk platform, termasuk zakat melalui e-commerce ya. Kalau e-commerce nggak hanya belanja baju, hijab dan sebagainya, tapi juga donate zakat. Ini bisa difasilitasi melalui platform e-commerce, zakat crowdfunding. Jadi kalau kita ada menemui ada satu project, maka bisa di crowdfundingkan melalui satu platform tertentu dan dananya juga dana zakat. Kemudian sekarang kita tahu kris ini ada di mana-mana ya. Transaksi mulai dari yang paling rupiahnya terkecil bisa pakai kris sampai dengan yang terbesar. Dan tentu ini memudahkan bagi para muzaki untuk bisa secara cepat gitu ya menyalurkan zakat dan juga secara cepat bisa diterima dan dikelola oleh lembaga zakat atau amil. Kemudian juga perlu di develop
secara cepat juga. Sistem informasi digital, kalau di Basnas ini ada SIMBA, ini juga mengakomodir bentuk sistem informasi yang lebih digitalize ya, dan penting untuk mempercepat atau mengakselerasi perkembangan dari tata kelola zakat. Intinya adalah agar zakat ini lebih modern, atau kita sebut modernisasi amil atau lembaga zakat, sehingga saat ini di mana Indonesia dengan bonus demografinya dan majority adalah di Gen Z, maka sudah saatnya tumbuh kembang tata kelola zakat ini benar-benar bisa mengakomodir karakteristik dari populasi masyarakat kita dan juga perkembangan kebutuhan yang juga semakin cepat. Nah, demikian berbagai macam contoh juga bentuk dari teknologi untuk mengakomodir ya tata kelola yang semakin baik dari lembaga zakat. Ya, alhamdulillah sudah kita tuntaskan satu video pembelajaran hari ini berkaitan dengan tata kelola zakat yang penting untuk kemudian dipelajari lebih lanjut karena perkembangannya juga sangat cepat dan dinamis ya untuk kita ketahui bersama. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat, menambah khasanah pengetahuan kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.